Halo guys, ketemu lagi. Semoga kalian selalu sehat, selalu bersyukur, dan selalu bahagia. Kali ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan dari motor Suzuki GSX ini menurut saya pribadi ya. Kenapa saya bisa milih ini? Yang pertama adalah modelnya, desainnya ini simple ya, khas moge-nya Suzuki lah ya, single eyes gitu saya suka, nggak lebay juga. Untuk ridingnya juga enak, ringan. Oh iya, itu warnanya sebenarnya yang tadi ya, yang striping merah, cuman ini stikernya sudah diganti dengan yang lebih atraktif ya, stiker Suzuki. Kemudian yang kedua ini speedonya, ini sudah digital ya, sudah digital juga. Sini cukup lengkap ya, ada jam, lalu kemudian ada trip A, trip B, bahkan ada konsumsi bensinnya. Ini saya di 43 km per liter, padahal makanya juga nggak pelan-pelan amat. Ada shift light yang bisa kita atur berapa RPM dia nyala ya. Menurut saya sudah cukup lengkap lah di kelasnya. Dan kemudian juga terutama keyless-nya ya, itu nggak ada yang nyaingin ya. Pesaingnya ini rata-rata belum keyless ya, masih pakai kunci-kunci gitu ya, nggak praktis ya. Ya keyless ini juga ada kekurangan kelebihan juga ya. Yang jelas kalau sampai misalnya kunci keyless-nya hilang, jangan khawatir, masih bisa dipakein password. Untuk videonya banyak kok di YouTube, bisa kalian cari password untuk Suzuki keyless ini GSX gimana caranya. Di YouTube sudah banyak, ditekan agak lama gitu, terus ditunggu keluar berapa kali kedip gitu, nanti itu untuk menunjukkan passwordnya. Biasanya kombinasi 4 angka. Nah, kalian bisa nyalakan tanpa kunci keylessnya tersebut. Terutama harus dijaga akinya ya, makanya di sini sudah dipasangin voltmeter supaya lebih terkontrol. Lalu kemudian selain fitur-fiturnya tadi, oh ya, yang seri terbaru ini juga sudah ABS ya, ketinggalan. Yang selanjutnya itu yang saya suka tuh mesinnya tuh overbore. Nah, ini juga ada tempat untuk naruh sajadah ya, kalau mau sholat lumayan ya. Tapi kalau sajadah besar bisa, tapi nutupin sepedo ya. Kalau masjidnya deket sih enggak masalah ya. Dan lanjut, untuk yang saya suka itu mesinnya itu overbore, smooth di putaran awal, tapi tengah ke atas tuh ya gahar lah, kayak nafasnya kayak nggak habis gitu. Oper giginya juga mudah, nggak bletak-bletok gitu, empuk juga rasanya, ringan koplingnya, walaupun belum pakai teknologi isi clutch gitu, tapi sudah ringan. Terus starternya juga gampang sekali, pencet khas Suzuki juga, karena mesinnya ini pengembangan dari mesin Satria F150 yang kalian sudah tahu sendiri ya reputasinya seperti apa. Kemudian tadi sudah konsumsi bensinnya juga cukup irit, kemudian harga spare part juga nggak terlalu mahal, masih masuk akal, bisa kalian cek sendiri. Lalu selebihnya itu faktor emosional ya, karena dulu waktu sekolah kuliah saya pakainya Suzuki, yaitu Suzuki RGR 150, itu 2 tak ya. Kalau kalian anak 90-an pasti ngerti lah Suzuki RGR itu. Nah, ini saya ingin istilahnya nostalgia lah sama motor fairing Suzuki ya. Tapi saya mau beli RGR lagi kok, kayaknya udah nggak zaman ya, takut spare partnya susah lah. Dan juga saya itu terpengaruh sama film ini ya, tadi kalian pasti tahu itu film apa ya. Ya, RCR ini cukup banyak memorinya lah. Dan yang terakhir juga karena di tempat saya ini dekat dengan bengkel Suzuki, jadi saya nggak peduli orang bilang wah Suzuki bengkelnya susah lah, bengkel di dekat rumah saya jadi gampang ya.
walaupun cuma 1 atau 2 ya, mungkin di kota saya ada 2 bengkel Suzuki ya. Baru tahu ternyata warna putih ini kebetulan cukup langka ya, mungkin nanti jadi incaran kolektor juga karena sempat tidak beredar dan memang awalnya mungkin karena kurang disukai jadi jarang yang make gitu ya. Ya saya kira cukup sekian alasan dari saya kenapa nggak pilih Matic, kenapa nggak pilih merek lain, karena memang faktor emosional dan lain-lain tadi ya. Dan ini juga bukan dipakai buat harian, jadi cuman buat weekend aja, udah lebih dari cukup kalau menurut saya. Rantainya juga nggak berisik, dipakainya enak, handlingnya menurut saya enak. Lampunya depan juga sudah LED. Kalau untuk lampu sen itu lampu belakang mungkin bisa ya diganti LED sendiri, cuman kalau saya lebih suka yang orisinil seperti ini yang tidak merusak desain dari pabrik. Dan video part 2 GSX ini saya mau bahas gimana sih bikin nyaman motor ini supaya lebih nyaman untuk dipakai, terutama sudah yang cukup usia ya. Emang apa? Ini kan shockbreakernya agak tinggi ya, nanti yang episode depan kita bahas ke memendekkan shock dengan lowering kit, dan juga bannya ini akan saya ganti dengan yang soft compound seperti ini ya, dibahas di minggu depan ya. Oke. Bikin nyaman Suzuki GSX dan sekalian riding santai. Oke sob, sekian dulu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, share, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Ini cewek cantik nih. Wah, buka baju. Ya nggak seru. Bye, have a great time.